tentang pengadaan P3K CF Guru pada instansi daerah tahun 2021. Namun demikian, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang di Kementerian Lembaga di pusat tidak relevan ya, karena ini hanya khusus untuk instansi daerah. Jadi monggo silakan kalau tidak mengikuti paparan kami juga dipersilakan, karena ini memang khusus untuk guru-guru di instansi daerah. Sebelum kami lanjut ke luar, minum dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Ari. Ya. Akan dilanjutkan lagi paparannya Pak. Ya, siap. Silakan Pak. Baik, mungkin untuk P3. Selanjutnya tahapan pengadaan P3K guru Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah perencanaan, kemudian pengumuman lowongan, kemudian pelamaran, kemudian seleksi, kemudian pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Peserta seleksi, jadi P3K guru ini peserta seleksinya secara khusus ada 4 jenis. Yang pertama adalah tenaga honorer kategori 2 sesuai dengan database THK2 di BKN. Jadi database ini sudah ada di BKN dan itu sudah fix nama-namanya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah guru non ASN atau mungkin beberapa menyebutnya sebagai guru honorer. Guru non ASN yang masih aktif yang mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kategori yang kedua adalah guru non ASN di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik. Yang ketiga adalah guru swasta yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik di Kemendikbud. Ini sama, guru swasta di sekolah swasta. Sama aja yang sebelumnya ya. Sama terdaftar di Dapodik. Sama yang sebelumnya. Yang keempat adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Jadi yang keempat ini bagi masyarakat umum lainnya yang sudah lulus PPG namun belum menjadi guru itu diberi kesempatan pula untuk mendaftar. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ketentuan pengadaan P3K guru ini ada beberapa hal yang menjadi khusus ya. Jadi yang pertama, seleksi akan terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Sedangkan seleksi kompetensi tersebut akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Kemudian seleksi kompetensi akan menggunakan CAT UNBK Kemendikbudristek, jadi tidak menggunakan CAT BKN. Ini nanti koordinasi dan lain sebagainya akan dilakukan oleh Kemendikbudristek. Kemudian nanti sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan itu akan merujuk di SE Dirjen Guru Tenaga Pendidikan Kemendikbud nomor 1460 dan seterusnya tanggal 15 Maret 2021. Dan ini juga sudah kami sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Baik. Baik, ini pengaturan bagaimana keempat peserta tadi ya bisa mengikuti baik di seleksi kompetensi pertama, seleksi kompetensi kedua maupun seleksi Ini kompetensi ketiga kan baru mulai. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang boleh mengikuti seleksi kompetensi pertama hanya guru THK2 dan guru non ASN di sekolah negeri. Kemudian di seleksi kedua yang boleh mengikuti mereka yang tidak lulus di seleksi kompetensi pertama, namun kemudian juga sudah ditambah dengan guru swasta dan lulusan PPG tadi peserta nomor 3 dan nomor 4. Yang ketiga, pada saat seleksi ketiga siapa yang boleh ikut? Itu adalah guru yang tidak lulus di seleksi kompetensi kedua. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ini penjelasannya masih sedikit kurang. Pada seleksi kompetensi pertama dan seleksi kompetensi kedua itu masih berlangsung di sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi maksud saya gini, untuk guru TK, PAUD, SD dan SMP karena merupakan kewenangan kabupaten kota masih diberlakukan pada lingkup tersebut untuk tes pertama dan tes kedua. Sedangkan untuk guru SMA, SMK, SLB itu karena merupakan kewenangan provinsi maka dilakukan pada lingkup provinsi tersebut. Jadi belum bisa lintas kewenangan, belum bisa lintas provinsi maupun kabupaten kota.
Sedangkan pada saat seleksi ketiga itu sudah boleh lintas kabupaten kota dan lintas provinsi. Jadi kita melakukan secara nasional sekalian. Ini yang membedakan. Dan ini kira-kira aturannya, alurnya nanti adalah alur garis besarnya adalah seperti ini. Nanti pada saat pertama itu seluruh peserta, jadi peserta pertama, kedua, ketiga, keempat itu akan membuat akun di SSCN. Kemudian pada seleksi kompetensi pertama itu hanya peserta pertama dan kedua saja yang bisa memilih formasi. Peserta pertama dan kedua saja yang bisa memilih formasi. Kemudian peserta yang sudah tersedia formasi di tempat sekolahnya, dia harus melamar atau akan langsung desain dari tempat lain formasinya sesuai dengan tempat sekolah yang dia mengajar saat ini. Kemudian bagaimana kalau tidak tersedia atau formasinya tidak tersedia, maka yang bersangkutan melamar di sekolah atau di jabatan lain yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi yang bersangkutan, tapi masih dalam satu instansi. Kemudian yang kedua akan dilakukan seleksi ya, jadi seleksi kemudian lulus. Ada yang tidak lulus. Di seleksi kedua, seleksi pertama yang lulus itu langsung bisa dilakukan pemberkasan. Sedangkan tentunya ada masa sanggah dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Dan yang tidak lulus maka diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi kompetensi yang kedua. Dan pada saat ini peserta pertama dan kedua akan memilih kembali formasi yang belum terisi. Jadi bisa saja formasi-formasi seleksi kompetensi pertama masih ada yang belum, itu silakan dipilih lagi sesuai dengan setting dan kualifikasi yang bersangkutan. Kemudian peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain, masih dalam satu kewenangan. Hanya pelamar 4, yaitu lulusan PPG, itu melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Ya, nanti akan dicek sesuai dengan NIK-nya, yang bersangkutan harus sesuai dengan domisilinya. Kemudian akan berlangsung ya, seleksi kompetensi kedua akan berlangsung. Kemudian misalnya lulus, ada yang lulus dan ada yang tidak lulus, dan bagi mereka yang tidak lulus akan berlanjut di seleksi kompetensi 3, tapi saat ini berlangsung secara nasional. Jadi nanti peserta bisa memilih formasi secara nasional di tempat lain sesuai dengan setting atau kualifikasi yang bersangkutan. Jadi dari kabupaten A boleh ngambil kabupaten B, boleh ke provinsi C dan seterusnya. Juga boleh yang tadinya di SMP boleh memilih ke SMA, boleh memilih ke SMP dan seterusnya sesuai dengan setting dan kualifikasi yang bersangkutan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu selesai, ya, nanti seleksi kompetensi tidak selesai, itu ada mekanisme pengisian bukuan yang belum terpenuhi. Jadi ada formasi-formasi yang kosong itu akan kita penuhi dengan mekanisme yang secara otomatis. Jadi tidak melakukan seleksi lagi. Tidak akan melakukan seleksi lagi, kita akan melakukan secara otomatis bagi mereka yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dan itu nanti akan ditempatkan sesuai dengan jabatan dan persatuan pendidikan dan instansi yang dilamar, di mana metode penentuan sekolah tersebut akan ditentukan kemudian nanti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, selanjutnya ada satu hal lagi Bapak Ibu sekalian yang perlu menjadi perhatian, bahwa nilai passing grade itu pada seleksi kompetensi pertama, kedua, ketiga bisa dipergunakan. Jadi seandainya seseorang melamar pada jabatan taruhlah guru PPKN SMP, ya, guru PPKN SMP pada seleksi kompetensi pertama, dia lulus passing grade, tapi kemudian dia tidak lolos formasi karena kalah saingan, dan kemudian dia harus masuk ke seleksi kompetensi kedua, maka pada saat seleksi kompetensi kedua, passing grade yang bersangkutan masih bisa digunakan, dan dia juga masih tetap bisa mengikuti seleksi di kompetensi kedua tersebut. Dan kemudian kalau yang bersangkutan juga lulus passing grade, maka dia ada diberi kesempatan untuk memilih yang terbaik mana passing grade-nya di antara seleksi kompetensi pertama ataupun seleksi kompetensi kedua. Begitu juga pada waktu seleksi kompetensi ketiga, maka nilai seleksi yang passing grade kompetensi pertama, kedua masih akan diperhitungkan dengan catatan Bapak Ibu sekalian, dengan catatan jabatan dan bentuk satuan pendidikannya sama. Jadi kalau tadi melamar pada guru PPKN SMP, di pertama, kedua, dan ketiga juga melamarnya pada jabatan yang sama.
Tapi kalau kemudian yang ketiga, misalnya ya, yang ketiga dia melamar pada guru PPKN SMA, maka kemudian passing grade yang pertama dan kedua menjadi tidak bisa diperhitungkan. Itu aturannya. Kemudian ini adalah contoh kasusnya pada seleksi kompetensi pertama, pelamar yang memiliki sertifikasi sejarah melamar guru GS pada SLT dan lulus nilai ambang batas namun tidak lulus seleksi. Pelamar tersebut melamar kembali pada seleksi kompetensi kedua menjadi guru kelas pada sekolah besar. Nilai seleksi kompetensi pertama tidak dapat digunakan karena peserta mendaftar di jabatan yang berbeda. Ini jadi mungkin penekanan dari apa yang telah kami sampaikan ini. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada mekanisme penambahan nilai pada kompetensi teknis. Jadi ini pemerintah mencoba untuk mengapresiasi beberapa hal terkait dengan sertifikat ID, kemudian juga disabilitas dan terkait dengan usia dan kekhususan terkait dengan PHK X kategori 2. Ada 4 yang kita akomodir Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bagi mereka yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang didapat sesuai dengan jabatan yang didapat, maka akan diberikan nilai 100% dari nilai maksimum kompetensi teknisnya. Jadi berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar. Jadi akan mendapatkan nilai 100% untuk yang memiliki sertifikat pendidik yang linear. Kemudian apabila yang kedua, tambahan nilai apabila yang bersangkutan berusia di atas 35 tahun. Ini berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data terpilih. Jadi berusia 35 tahun dan statusnya aktif sebagai guru 3 tahun terakhir. Itu juga akan mendapatkan nilai 12%. Kemudian yang ketiga adalah penyandang disabilitas. Itu karena kita tidak menyediakan formasi khusus untuk disabilitas di sekolah-sekolah tertentu, maka penyandang disabilitas pada prinsipnya dapat melamar pada seluruh jabatan. Hanya ada beberapa jabatan yang tidak dilamar, itu ada di permentannya juga, oleh beberapa jenis disabilitas tertentu. Dan kemudian setelah dilakukan verifikasi, maka kemudian yang bersangkutan berhak mendapatkan nilai 10% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Kemudian penambahan nilai yang keempat adalah THK 2. Ini peserta terdaftar di database THK 2 PKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Jadi bagi THK 2 yang aktif sebagai guru 3 tahun terakhir sebagai dapodik, itu juga akan mendapatkan nilai tambahan sebesar 10%. Dan penambahan nilai ini berlaku akumulatif kalau sekalian. Jadi seseorang yang berusia di atas 35 tahun dan kebetulan yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, maka akan mendapatkan penambahan nilai 15% plus 10%, jadi 20%. Dan kalau kebetulan yang bersangkutan adalah THK 2, maka mendapatkan nilai tambahan lagi 10%. Kemudian hanya saja nilai totalnya tidak boleh melebihi dari nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi misalnya yang bersangkutan tadi sudah mendapatkan 35% dari kompetensi teknis, kemudian ternyata yang bersangkutan mengikuti tes dan lulus dengan nilai misalnya 90% dari kompetensi teknisnya, maka bukan 90 plus 35 atau 125 nilai yang bersangkutan, tapi menjadi 100 karena maksimum nilai kompetensi teknis adalah 100. Itu yang akan. Baik, saya kira ini contoh kasusnya sudah kami jelaskan. Pak, ada bostir. Kemudian ketentuan nilai kelulusan. Tadi pelamar yang dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik, tadi sudah kami sampaikan. Kemudian pada seleksi kompetensi kedua, pelamar dapat menggunakan nilai terbaik di antara nilai seleksi kompetensi 1 atau seleksi kompetensi kedua, tapi hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Dan pada seleksi kompetensi kedua, pelamar memiliki jabatan dan bentuk satuan dan yang sama dengan seleksi kompetensi pertama. Kemudian nilai seleksi kompetensi kedua hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Begitu juga pada saat tes ketiga tadi, nilai ambang batas pertama, kedua, dan ketiga dapat digunakan dengan ketentuan yang mirip dengan sebelumnya.
Kemudian yang selanjutnya adalah ketentuan kelulusan jika pelamar memiliki nilai akhir yang sama. Jadi ini juga berlaku untuk yang P3K tadi, yang jabatan fungsional yang lainnya selain itu. Bahwa yang pertama akan dilakukan, ya, apabila nilainya sama, akan dilakukan penentuan berdasarkan nilai kompetensi teknis yang lebih tinggi dulu. Jika terjadi kesamaan nilai kompetensi teknis yang lebih tinggi yang akan digunakan. Kemudian jika terjadi misalnya yang A, nilai kompetensi teknisnya masih sama juga, maka didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Jadi nanti passing grade kompetensi manajerial dan sosiokultural itu dijadikan satu Bapak Ibu sekalian, dan itu mana yang paling tinggi itu yang akan menjadi penentu untuk keduanya. Dan seandainya di proses B masih sama juga, maka akan digunakan, ya, kelulusan didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Dan ternyata kalau C-nya juga masih sama juga nilainya, maka ketentuan kelulusan didasarkan pada usia yang lebih tinggi dari peserta-peserta yang bersama. Masa sanggah, pada prinsipnya sama. Peserta yang keberatan itu mengajukan sanggahan paling lama 3 hari sejak hasil selesai diumumkan. Kemudian sanggahan diajukan oleh portal SSASN. Kemudian panitia wajib mengumumkan, memproses sanggahan tersebut dan selanjutnya mengumumkan ulang hasil sanggahan tersebut paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita masih bisa ada beberapa waktu lagi untuk kita lakukan sesi tanya jawab ataupun barangkali ada yang ingin disampaikan kepada kita. Terima kasih. Waktu dan